Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz atau Saudara Profesor Tamim Pardede, saya ingin berdialog, berbincang-bincang, atau barangkali meminta tanggapan, sekaligus pendapat. Secara umum kaum muslimin saat ini itu mereka merasa memperjuangkan Islam, sebagian. Ya. Tapi di lain pihak mereka tidak memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada mereka bahwa an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Ya. Artinya di situ ada rambu-rambu, ada cara-cara, ada metode-metode. Bahwa bagi orang-orang yang menginginkan tegaknya din ini, yang mereka menghendaki zahir agama Allah di muka bumi ini, yang mereka cinta dengan Allah, cinta kepada Rasul, yang mereka merindukan surga, itu metode perjuangannya itu ada. Harus memperjuangkan din ini bersatu atau jangan berpecah belah. Sementara contoh bersatu itu sudah ada, tidak bisa lagi di akal-akal. Kapan kita mengakali sesuatu itu, maka dia akan jadi fahuwaradun. Nah, contoh aqimus sholat, perintah sholat, ada sudah juglaknya. Melaksanakan perintah sholat tidak ikut contoh, fahuwaradun. Perintah puasa sama juga. Nah, ini perintah bersatu atau perintah berjamaah. Jamaahnya sudah pernah ada, yaitu setelah nubuah khilafah. Tapi kenapa kok kaum muslimin saat ini kok sangat susah untuk otaknya itu menerima kebenaran ini, sistem kekhalifahan Islam ini. Padahal sudah jelas bahwa Allah perintahkan, Rasul memberikan contoh, sahabat mempraktekkan bahwa setelah nubuah yang ada khilafah. Maka bagaimana ini Pak Prof ini menyikapi tentang permasalahan ini? Ada apa dengan kaum muslimin yang notabene mereka memahami Quran, memahami hadis, tapi kok mereka melenceng pemahamannya dari yang seharusnya? Ya, barangkali tafadhol kepada Profesor Tamim Pardede. Ya. Jadi yang terjadi saat ini, kita tidak memungkiri kecintaan sebagian insan. Saya tidak mengambil istilah muslim, saya mengambil istilah insan. Kesalahan insan yaitu ketika tidak mengikuti keseluruhan daripada kehendak Allah. Mereka hanya mengikuti sebagian dan membuang sebagian. Di surah An-Nisa 150 sampai dengan 151 itu yang mengambil sebagian dan mengingkari sebagian itu ulaika humul kafirunal haqqo. Ya. Lalu kenyataan saat ini memang seperti itu. Kaum insan mengikuti sebagian, mengingkari sebagian, melakukan sebagian, tidak melakukan sebagian, tapi masih menganggap dirinya muslim. Ini perlu dipertanyakan kemuslimannya, keislamannya. Adapun Islam itu secara lughah itu bermakna al-istislam al-kamil, ketundukan atau kepatuhan yang sempurna. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kepatuhan yang sempurna, bukan sebagian-sebagian. Adapun pemaknaan Islam itu berasal dari kata salam, itu perlu belajar bahasa Arab lagi itu manusia. Beda salam dengan Islam, berbeda. Ya kan? Nah, jadi Islam itu bermakna al-istislam al-kamil, ketundukan dan atau kepatuhan yang sempurna. Adapun orang yang tidak patuh di surah Al-Maidah, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika hum al-kafirun, humul kafirun, menggunakan alif dan lam, isim ma'rifah. Sebagian kelompok salah pikir
membantah makna ayat ini adalah kafir yang sebenar-benar kafir dengan menggunakan dalil yang mereka kutip dari yang mereka nisbatkan dari sebagai asar daripada Ibnu Abbas, yaitu kufrun duna kufrin. Mereka orang-orang ini, orang-orang salafik ini, mereka saya bingung. Mereka ini sebenarnya pintar atau bodoh? Atau diantaranya atau berpura-pura. Kalau saya berpikir mereka berpura-pura, ya kan? Mereka belum mengetahui manisnya ilmu hadis. Perlu diketahui dalil kufrun duna kufrin yang dinisbatkan dari asarnya Ibnu Abbas sesuai dengan yang diriwayatkan di dalam kitabnya Mustadraknya Imam Al-Hakim tersebut. Terdapat seorang perawi yang bernama Hisyam bin Hujair, yang perawi tersebut dhaif pada masa usianya. Dan bersendiri. Itu dalilnya cuma satu, hadisnya cuma satu, tidak diperkuat dengan yang lain. Benar-benar gharib, berdiri sendiri. Tidak halal menjadikan suatu dalil hadis-hadis yang lemah dalam hal akidah. Ya kan? Sedangkan al-kafirun, al-fasikun, az-zalimun di situ adalah benar-benar kafir, benar-benar zalim, benar-benar fasik. Nah, ketika insan tidak menggunakan hukum Allah di muka bumi. Insan, saya tidak katakan penduduk pemeluk agama Islam, pemeluk agama apa saja kafir. Di dalam agama Kristen contohnya, doa Bapa Kami yang setiap hari, doa yang paling masyhur bagi orang Kristen, doa Bapa Kami itu ada kalimat, datanglah kerajaanmu. Kerajaan yang dari atas itu suruh datang ke bumi. Jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Artinya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen pun berangan-angan, berkeinginan untuk tegaknya, ya kan, hukum Allah di muka bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Begitu juga agama yang lain, mau Yahudi apa. Jadi memaknai Islam ini bukan agama. Islam ini bukan agama, tetapi Islam ini adalah suatu sistem hidup yang wajib dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Diterapkannya hukum Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itulah dia Undang-Undang Dasar Negara memberikan kebebasan bagi warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Senada itu dengan nas alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi keberadaan agama, keberadaan kitab-kitab yang lalu itu juga menjadi rujukan hukum terhadap peristiwa yang terjadi, peristiwa hukum yang terjadi di muka bumi ini. Apapun agamanya, komunis sekalipun, apapun dia wajib al-istislam al-kamil, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia adalah ciptaannya Allah. Ya kan? Karena dia ciptaannya Allah. Sebagai makhluk yang diciptakan, jangan sombong. Jangan sombong untuk merasa diri lebih pintar daripada yang menciptakan kamu. Maka di dalam di Markus itu dijelaskan ketika orang Yahudi menganggap diri mereka sudah patuh kepada Allah, apa kata Nabi Isa kepada mereka? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Percuma peribadahan yang dilakukan oleh orang Yahudi atau orang Kristen, sedangkan selama ini yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Yang harus mereka lakukan adalah perintah Allah. Datang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, untuk menegakkan hukum ini tidak akan bisa terwujud, terjaga api bila tidak diawali dengan adanya satu sistem kepemimpinan penerapan hukum Allah di muka bumi ini. Begitu. Jadi wajib adanya organisasi, adanya suatu lembaga mendunia, bukan cuma Indonesia. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Indonesia, dia kan. Lembaga yang mendunia yang mengatur semua urusan umat insan yang ada di muka bumi ini. Hal ini sebenarnya yang paling bagus itu, yang paling mendekati hal seperti itu sebenarnya orang Katolik. Orang Katolik itu yang nggak pernah baca Quran, yang nggak, justru
menerapkan sistem kepemimpinan yang tunggal seperti ini, maka paus itu untuk semua untuk semua umat Katolik yang ada di muka bumi ini. Ini yang aneh, yang ngaku umat Islam, yang ngaku berkitabullah tidak melakukan ini. Ini suatu hal yang membingungkan. Kadang saya sendiri pusing saya. Kira-kira begitu. Iya, bingung saya. Nah, oke. Ini mungkin apakah bisa dikatakan bahwa inilah keberhasilan Yahudi menyelipkan pemahamannya ke pondok-pondok pesantren? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Bisa. Sehingga sampai orang Islam itu sendiri dia lupa bahwa Quran yang dipelajarinya itu mengajarkan dirinya untuk tunduk patuh kepada Allah bersama-sama, berjamaah maksudnya. Dalam jamaah yang benar. Sangat bisa, karena jelas di situ kan nasnya walan tardo, bukan wala tardo. Kalau la asrof nggak minum, tapi nanti bisa minum. Tapi kalau lan asrof ya nggak akan pernah mau minum. La dengan lan berbeda, makanya walan tardo Yahudu dengan Nasoro tidak akan pernah ridho, sehingga kalian mengikuti milah, bukan agama, milah, cara hidup. Kalau din itu beda, din itu lebih tinggi daripada milah. Milah itu berada di bawah din. Nah, sehingga kamu mengikuti cara hidup mereka. Itulah sabda Rasulullah, kamu akan ikuti mereka sejengkal demi sejengkal sampai masuk ke lubang buyawa, kamu akan ikut. Itulah makar mereka. Makarnya perusak ini yang suka menyembunyikan sebagian ayat. Beriman kepada sebagian, ya kan, kafir kepada sebagian. Ulaikal humul kafirun al haqq, benar-benar kafir. Makanya saya berhati-hati dalam menggunakan kalimat muslim dan insan. Kira-kira upaya apa kira-kira yang saya sih akan terus menyadarkan mereka, ya, mengajak mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa an aqimuddin ini wala tatafarraqu fi. Nggak bisa kita kemudian memperjuangkan din tapi masing-masing. Harus ada satu wadah, satu komando. Wadahnya disebut khilafah, komandonya disebut khalifah, dan inilah insya Allah yang kelak akan kemudian menjadikan Allah menjadikan layastah lipannahu fil ardi kamastah lapal ladina min qablihim. Jadi itu adalah suatu upaya yang wajib juga. Wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Ya kan? Ya. Yang lebih baik adalah itu. Mana lagi yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru dari setiap waktu kepada insan untuk kembali kepada Allah. Baik, mungkin sedikit penegasan dari Pak Prof tentang ngopi dulu. Ancaman bagi mereka-mereka yang menolak kesatuan Islam. Sehingga mereka segera berbenah, segera bertaubat. Sebelum Allah menjemput mereka, sebelum mata mereka terbelalak melihat nerakanya Allah. Surah Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu apa? Minal ladina farraqu dinahum. Orang-orang musyrik itu perlakuannya salah satunya adalah orang-orang yang memecah belah din mereka menjadi beberapa golongan. Ada yang Syiah, ada Ahlussunnah, ada Katolik, ada Protestan. Tidak semua kalian yang ada di muka bumi harus taslim apapun agamamu ataupun kamu tanpa agama. Tapi kamu harus taslim kepada sistem kepemimpinan tunggal yang memang sejak bab ayahanda Adam diciptakan itu tujuannya untuk menjadi pemegang tongkat kepemimpinan bagi seluruh muka bumi. Yaitu sistem kekhalifahan Islam. Sebelum Adam diciptakan, Allah sudah ngomong dulu kan akan aku buat khalifah. Belum ada Adamnya, produknya belum ada. Peruntukannya itu tegaknya kekhalifahan. Ya kan? Maka sudah